Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala azwajihi azka salat wa atammat taslim, wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا. نوينا التعلم والتعليم والتفكر والتفكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah, berjumpa dalam hari yang cerah insyaallah, hari yang berkah di majlis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima duduknya kita, hadirnya kita, dan niat-niat baik kita biidznillah taala untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana di kitab ini, kitab Ar-Risalatul Jami'ah yang sudah cukup lama menemani kita alhamdulillah, dibuka kitab ini oleh sang pengarangnya, yaitu imam besar dari negeri Yaman yang wafat 300-an tahun yang lalu ya. 300-an tahun yang lalu, tepat 300 tahun lalu kalau saya tidak salah, karena wafatnya tahun 1145-an Hijriah. Sekarang kita di 1445 Hijriah, subhanallah. Imam besar dari negeri Yaman ini mengarang kitab yang luar biasa berkah, ya, kitab yang relatif ringkas dan kecil dan mendasar ya. Isinya itu bisa dibilang garis-garis besar, tidak masuk ke perkara-perkara fikih yang detail ya, tidak masuk ke kayak perkara-perkara fikih ilmiah yang mendetail gitu, enggak. Tetapi buku yang luar biasa berkah dan masya Allah tabarakallah, tersebar di seluruh negeri Islam, bahkan di Eropa dan lainnya, dan di Afrika juga buku ini sudah diterjemahkan dan digunakan oleh masyarakat muslim atau komunitas muslim di sana. Di pondok-pondok pesantren udah pasti ini termasuk daripada kitab-kitab awal dan mendasar yang dipelajari juga, alhamdulillah wa syukurillah. Dan di pembukaan kitab ini, sang pengarang mengatakan, setelah tentunya basmalah, hamdalah dan sebagainya, beliau menghadirkan beberapa hadis daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua yang dihadirkan di pembukaan kitab ini, yaitu hadis pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, bahwasanya sabda Rasulullah yang mana artinya menuntut ilmu adalah fardu kepada kepada setiap muslim. Hadis yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Ini hadis yang bagi saya pribadi ini salah satu pendorong dan penyemangat dan hadis yang sangat kena sekali di hati bagi saya pribadi, yaitu yang mana artinya sabda Rasulullah, barang siapa berjalan atau mengambil jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalannya atau perjalanannya ke surga. Jadi menuntut ilmu itu adalah jalan yang awalnya mulai dari sini, ujungnya atau di hujungnya insya Allah ketemu dan berjumpa dengan surga biidznillahi ta'ala. Ini subhanallah, kita itu ya, untuk mengangkat semangat kita dalam hal apapun, duniawi atau ukhrawi, dalam perkara dunia atau dalam perkara akhirat, subhanallah, manusia itu perlu dorongan ya, perlu support, perlu hal yang menyemangatinya, perlu hal yang mengangkat semangatnya, karena semangat itu juga kadang surut, kadang naik, kadang turun, ya kan? Maka kita itu dianjurkan untuk mencari apa yang dapat mendorong kita atau apa yang dapat
mengangkat semangat kita yang mungkin telah surut dan menurun, atau bahkan yang belum ada memang. Apa yang dapat menimbulkannya, apa yang dapat menjadikan kita ini terdorong untuk melakukan suatu hal yang baik tentunya. Apakah itu hal berkaitan dengan urusan atau perkara dunia ataupun perkara akhirat dan agama. Kita dianjurkan untuk mencari fasilitas atau sebab atau satu hal ya yang dapat membantu kita terdorong untuk menggapainya dan mencapainya dan semangat menghadapi segala kesulitan di dalam jalan itu. Salah satunya yaitu kayak quotes, ya kan? Kayak kata-kata mutiara, kayak kata-kata hikmah, seperti misalnya sepertinya pengalaman orang-orang yang berhasil dan sukses sebelumnya, bagaimana awalnya mereka um, mengambil jalan itu, ya, dan bagaimana nanti akhirnya, masya Allah, keadaannya seperti apa. Salah satu hal bagi kita umat Islam tentunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cari di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suatu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa walladhina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mempunyai ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, plus dia menuntut ilmu, dia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada yang tidak berilmu. Nah, ini juga dapat menjadi satu dorongan bagi kita dan penyemangat bagi kita agar oh iya, terus insya Allah menuntut ilmu, tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya, tidak ada batas usianya, insya Allah selalu akan berjalan di jalan ini. Juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u. Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Nah, kita mau dong menjadi orang yang kenal pada Allah Subhanahu wa taala, mau menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Menuntut ilmu. Karena ini statement daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang paling takut, paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mempunyai ilmu. Karena ilmu adalah fasilitasnya, hal yang memfasilitasi kita agar kita tahu dan agar kita kenal. Juga bagi saya pribadi, seperti yang tadi saya sampaikan, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya orang yang menuntut ilmu, ya, jika dia memilih jalan ini, jalan untuk menuntut ilmu, dan dia serius dan dia bersungguh-sungguh, maka jalan itu insya Allah Ta'ala akan membawanya dan menghantarnya begitu mudah kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang nggak mau jalan mudah kepada surga? Kita semua pasti mau. Salah satu caranya adalah menuntut ilmu. Nah, ini di pembukaan buku ini, di halaman pertama kitab ini, kitab Ar-Risalatul Jami'ah, sang pengarang yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menghadirkan dua hadis ini agar orang yang memulai mempelajari buku ini, yaitu kita semua waktu itu, ya kan, mempunyai semangat, mempunyai harapan, mempunyai goal, dan mempunyai juga yakni semangat daripada lisan, daripada mulutnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung untuk mendorong kita insyaallah taala lebih giat, ya, lebih bersungguh-sungguh dalam perkara menuntut ilmu dalam hal ini biidznillah taala. Di dalam kitab ini waktu itu saya sampaikan, kenapa kitab ini, Masya Allah, Tabarakallah, sangat-sangat istimewa dan sangat berkah. Pertama, dia itu kecil dan ringkas. Karena tidak semua orang dapat membaca buku-buku yang berjilid-jilid, yang detail, yang sangat banyak bercabang, ya. Pertama, yang kedua adalah bahwasanya buku ini telah mencakup 4 rukun agama yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, hadis yang dinamakan hadis Jibril alaihi salam dan juga dinamakan hadis aslus sunnah atau dasarnya sunnah atau dasarnya syariat.
Apakah hadis itu yang mencakup 4 rukun daripada rukun agama, ya? Untuk ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat datang tentunya, ahlan wa sahlan yang bergabung di sini offline dan online. Jazakumullah khair juga untuk Ibu Elis, keluarga yang membuka pintu rumahnya lebar-lebar untuk para penuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kalian insyaallah berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat, membanggakan dan membahagiakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Ibu Eli juga ibu-ibu yang menjadi tuan rumah host pada hari ini, insyaallah berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah rumah tangganya, keturunannya, amin ya rabbal alamin. Untuk ibu-ibu hadirat sekalian yang mungkin beberapa kajian lalu tidak hadir, waktu itu kita menyampaikan di sini bahwasannya rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun ihsan ada 1. Ya, ini kita alhamdulillah kita semua sudah tahu dan sudah hafal. Rukun agama biasanya atau selalunya yang kita tahu itu dan yang kita ulangi bahwasanya rukun agama ada 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ya, tetapi beberapa pertemuan lalu, waktu itu kita sampaikan bahwasannya berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yaitu hadis yang barusan saya sampaikan bahwasannya hadis ini diberi julukan atau diberi title atau diberi gelar hadis Jibril. Hadisnya Jibril alaihi salam, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Juga diberi gelar hadis aslus sunnah, asal muasalnya sunnah atau asalnya syariat atau asal agama. Artinya agama itu semuanya ada di situ, ada di dalam hadis ini. Apa namanya? Bukan perinciannya, ringkasan agama ada di dalam hadis ini. Karena itu dinamakan hadis aslus sunnah. Saya sangat mengharap ibu-ibu hadirat sekalian yang offline dan online menyimak apa yang akan saya sampaikan sekarang ini dengan seksama, terutama untuk yang mungkin waktu itu tidak hadir, bahwasannya rukun agama adalah ada 4. Rukun agama sekali lagi ada 4. Silahkan dicatat, karena yang selama ini kita selalu mendengar dan selalu mengulangnya juga, bahwasanya rukun agama ada 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ternyata rukun agama itu sebetulnya ada 4. Tahu dari mana atau diambil dari mana? Bahwasanya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya hadis Jibril ini disampaikan di situ iman, Islam, ihsan, dan ilmu apa namanya, ilmu as-sa'ah, ilmu as-sa'ah, atau ilmu kapan hadirnya hari kiamat atau akhir dunia ini, akhir kehidupan di dunia ini. Sekali lagi hadisnya ini adalah dimulai dengan hadirnya seorang lelaki yang tidak dikenal, yang ternyata dia adalah malaikat Jibril alaihissalam, dan dia duduk di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menanyakan kepada Rasulullah, ini belum mengasih tahu kalau beliau adalah Jibril atau siapapun, tidak. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya wahai Muhammad, beritahukan aku apakah itu iman. Lalu Rasulullah menyampaikan 6 rukun iman. Lalu beliau mengatakan, ya Muhammad, beritahukan kepadaku apakah itu Islam. Lalu Rasulullah menyampaikan 5 rukun Islam. Lalu beliau bertanya, ya Muhammad, apakah itu ihsan? Lalu Rasulullah menjelaskan apa itu ihsan. Lalu beliau bertanya, ya Muhammad, kapan harinya, di mana hari kiamat itu akan hadir atau akan terjadi. Nah, berarti 4 perkara, 4 pertanyaan, 4 soalan, 4 materi yang dipertanyakan di dalam satu hadis, di dalam satu majelis, di dalam satu kali duduk, maka 4-4-nya ini adalah 4 rukun agama. Iman, Islam, ihsan, dan ilmu sa'ah atau ilmu kapan datangnya atau kapan akan terjadinya hari kiamat. Maka di situ, di hadis yang sama, di majelis yang sama, sekali duduk itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya kapan datangnya itu Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya, tetapi adapun tanda-tandanya 1, 2, 3, 4 dan sekian-sekian
dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis itu. Maka itu adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun agama. Walhasil, kembali ke kitab ini. Kenapa kitab ini sangat istimewa? Maaf sebentar. Kenapa kitab ini istimewa? Dikarenakan oleh kitab ini membahas 3 rukun daripada 4 rukun agama yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membahas iman, pada awal kitab ini dibahas iman, yaitu 6 rukun iman. Lalu dibahas Islam, materi Islam, yaitu 5 rukun agama, dan ini alhamdulillah sudah kita selesaikan, alhamdulillah wa syukurillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Yaitu salat, zakat, puasa, dan salat, puasa, zakat, dan haji. Lalu ditutup kitab ini dengan insya Allah ta'ala yang akan menjadi materi yang akan menemani kita mulai daripada hari ini, yaitu al-ihsan. Jadi ada Islam, di dalam buku ini ada pembahasan iman, ada pembahasan Islam, ada pembahasan ihsan. Apakah itu ihsan? Di dalam hadis yang tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam yang waktu itu belum memberitahukan kepada para hadirin, para jamaah di masjid bahwasannya ini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Beliau bertanya, ya Muhammad, beritahukan kepadaku apakah itu ihsan? Apakah itu ihsan? Arti kata ihsan itu sendiri, ya. Arti kata ihsan itu sendiri adalah berbuat kebaikan atau kebaikan yang teramat sangat. Jadi bukan baik, bukan bagus, tetapi sangat baik, sangat bagus. Itu ihsan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memilih kata yang satu ini untuk hubungan di antara anak kepada orang tuanya. Subhanallah. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di dalam Al-Qur'an ayat ini yang mana artinya kurang lebih, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasannya alla ta'budu illa iyyah. Jangan menyembah selainnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasannya wajib menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Wabil walidaini ihsana. Dan adapun terhadap orang tuamu, perlakukan mereka dengan ihsan. Apa itu ihsan? Kebaikan yang teramat sangat, kebaikan yang sangat tinggi kualitasnya. Ya. Maka malaikat Jibril alaihissalam bertanya, apakah itu ihsan wahai Muhammad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu yaitu di mana engkau selagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau menjalankan ibadahmu itu seakan-akan engkau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Salat seakan-akan benar-benar Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan kita. Puasa, sepanjang lagi berpuasa itu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ada bersama kita. Berzikir seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ada di hadapanmu. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu yaitu engkau beribadah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sedang engkau saksikan. Berarti kualitas ibadahnya itu bagaimana? Luar biasa sekali. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menggambarkan seakan-akan engkau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala? Karena pastinya kalau orang yang sedang kita sekarang, kalau saya subhanallah menghadap kepada seseorang yang sangat mulia dan saya memerlukan orang itu, ya. Saya memerlukan orang itu, memerlukan bantuannya, memerlukan pertolongannya, memerlukan kebaikan daripadanya.
bagaimanakah perilaku saya di hadapannya langsung. Di hadapannya langsung. Secara langsung dia ada di hadapan saya sewaktu saya sedang meminta hal yang saya perlukan itu. Dan bagaimana jika saya menyampaikan hal itu lewat WhatsApp atau lewat message atau lewat telepon, ya, tetapi saya tidak sedang menyaksikannya di hadapan saya dan saya tidak sedang berada di hadapan orang itu, pasti berbeda. Pasti berbeda semua, body language-nya, perasaannya, semuanya pasti berbeda. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita pertama-tama untuk very very high, sangat tinggi kualitas ibadah kita. Kata Rasulullah, ka'annaka tara, beribadah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sedang engkau saksikan live. Seakan-akan engkau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Pasti bedalah kalau saya berzikir dan saya menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan kalau saya berzikir dan saya nggak ada menghadirkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun atau sedang melayang kemana-mana pikirannya, pasti berbeda. Salat pun begitu, baca Al-Quran pun begitu dan sebagainya. Ini kualitas ibadah yang sangat tinggi, yaitu ihsan, kebaikan yang sangat tinggi. Fa in lam takun tarah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bukan bukan orang yang tidak memaklumi, ya, karena kalau ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau menyaksikannya. Di antara kita berapa orang yang akan sampai pada derajat ihsan? Sulit sekali kan itu, ya. Dan Rasulullah orangnya wajar dan memaklumi dan memahami keadaan manusia yang sangat terbatas. Lalu beliau meneruskan dengan bersabda, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Nggak bisa seperti yang tadi nomor 1, setidaknya nomor 2. Apa ya Rasulullah? Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Seandainya engkau tidak dapat menyaksikannya selagi beribadah, setidak-tidaknya fa innaka tarah fa innahu yarak. Setidak-tidaknya engkau faham, engkau beriman, engkau tahu bahwasannya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyaksikanmu. Kita udah nggak bisa nyaksiin Allah Subhanahu wa taala. Kita akan beribadah. Menyaksikan Allah dalam ibadah itu kayak secara real gitu nggak akan bisa, itu mustahil. Tetapi yang pasti yang kita beriman kepadanya, yang pasti yang kita percaya padanya, yang pasti kita beriktikad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang menyaksikanku, itu udah pasti, itu udah pasti. Turun daripada derajat itu parah, itu bahaya, ya. Bagaimana jadinya? Nomor 1 dia nggak bisa, nomor 2 juga dia nggak bisa, wah itu parah sekali. Nah ini ihsan, ini ihsan. Apa kaitannya ihsan dengan materi hari ini? Hari ini insya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan bagi kita, biiznillah kita akan memasuki bab ihsan atau materi daripada daripada 4 rukun agama. Insya Allah kita akan mulai mempelajari bersama-sama rukun yang ketiga, yaitu rukun ihsan. Ihsan itu kalau kita sudah paham tadi jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada malaikat Jibril alaihissalam, berarti dapat kita ambil kesimpulan ihsan itu adalah perkara qalbu atau perkara hati, bukan perkara tubuh, bukan perkara badan atau jasad, ya, karena itu semuanya adalah urusan hal yang gaib dan hal yang batin. Sekarang kalau saya lagi sholat, seakan-akan saya menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan tahu kalau saya sedang mempunyai perasaan atau saya berada di dalam keadaan yang itu? Itu nggak akan kelihatan, ya kan? Walaupun saya sholat dengan suami, dengan anak-anak, mereka tidak akan tahu. Kalau saya sholat dan saya percaya dan saya tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang menyaksikan saya, siapa yang akan paham hal itu? Tidak ada yang akan paham. Sebentar, Mas.
Kalau saya sholat berjamaah, kalau saya sholat berjamaah, dan saya mempunyai kepercayaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang menyaksikan saya. Apakah itu akan nampak? Kayak suami saya bakalan tahu, anak-anak itu akan faham, akan tahu? Enggak, itu perkara yang adalah gaib, yang tidak nampak, adalah perkara batin, adalah perkara kalbu, adalah perkara hati. Ya, jadi insya Allah Ta'ala kita akan memasuki, dapat dikatakan bab kalbu pada hari ini biiznillahi Ta'ala. Tetapi kalau dinamakan, misal dinamakan ini adalah kajian fikih, apakah itu betul dan tepat? Sebetulnya dari satu sisi dia tepat juga dan betul juga dan benar kalau dikatakan hari ini kita mengaji fikih. Kenapa? Karena arti kata fikih adalah faham. Arti kata fikih yaitu faham. Dan hari ini biiznillah ta'ala kita akan bersama-sama berusaha faham kepada perkara kalbu atau perkara hati kita masing-masing biiznillah ta'ala. Perkara ini mempunyai keutamaan ya di dalam syariat, di dalam agama. Sebabnya adalah kalbu adalah tempat atau bagian daripada tubuh kita yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang jasad kalian dan rupa kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kalbu kalian dan amalan-amalan kalian. Dari sini nampak sekali bahwasannya hati itu atau kalbu itu bukan bagian yang karena dia tidak nampak maka dia tidak penting atau dia tidak mempunyai any speciality atau dia tidak mempunyai keutamaan apapun. Ternyata asal muasalnya segala sesuatu itu di tubuh kita atau pada diri kita adalah dari kalbu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Bahwasanya sesungguhnya di dalam tubuh manusia atau di dalam setiap jasad, ala inna fil jasad, kata jasad itu dari bahasa Arab. Ala inna fil jasad, bahwasanya pada setiap jasad ada satu bagian atau ada segumpal daging atau ada satu organ atau ada satu tempat yang mana idza saluhat saluhal jasadu kulluh, yang mana jika segumpal daging itu atau sebahagian itu dia baik, dia dalam keadaan baik, ya, dia dalam keadaan sehat, dia dalam keadaan bagus, maka seluruh jasadnya akan dalam keadaan baik. Dan wa idza fasadat, dan jika segumpal atau sebagian daging itu dia rusak, ya, dia rusak atau dia sakit, maka fasadal jasadu kulluh, maka seluruh jasad akan ikut sakit, akan ikut rusak. Ala wahyal qalb. Apakah itu? Apakah bagian itu? Apakah organ itu? Apakah segumpal daging itu? Dia adalah al-qalb. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah kalbu. Maka kalbu itu kalau dia betul, kalau dia benar, kalau dia baik, kalau dia bersih, kalau dia sehat, akan sehat seluruh jasad, seluruh tubuh. Tetapi jika dia busuk atau rusak atau sakit, waliyadzubillah min dzalik, maka akan rusak seluruh tubuh dan seluruh jasadnya. Berarti bagian yang tidak nampak itu ternyata bagian yang pengaruhnya terbesar pada diri kita, subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menceritakan doa daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wala tukhzini yawma yub'atsun,
yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, indahnya doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Indah sekali. Beliau mengatakan di antara doanya, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah engkau menghinaku, mempermalukanku di mana hari kebangkitan, di hari di mana semua manusia akan dibangkitkan. Jangan permalukan aku, jangan hina aku di hari itu. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun. Itu adalah hari, katanya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana tidak berguna bagi seseorang mal, harta atau uang, wala banun, ataupun keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim, yang akan bermanfaat dan berguna bahwasanya orang yang hadir menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa illa man atallaha biqalbin salim, kalbu yang sehat, katanya Nabi Ibrahim alaihissalam, kalbu yang baik, katanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebetulnya dari segi medis memang kesehatan yakni hati, subhanallah, kesehatan jantung itu berefek kepada semua organ-organ tubuh, subhanallah, kepada seluruh organ tubuh. Dari segi rohani, dari sisi batiniah yang kita tidak nampak ini, yaitu kalbu yang sedang kita bicarakan dan sedang kita bahas, memang betul juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika satu bagian itu rusak, akan rusak seluruh jasadnya. Apa yang dimaksud dengan rusak dan akan merusak seluruh jasad, insya Allah ta'ala ini akan hadir dengan kita di pertemuan ini dan pertemuan kedepannya. Dan jika bagian ini baik dan bersih dan sehat, akan sehat seluruh jasadnya. Yang dimaksud dengan sehat di sini apa? Ini insya Allah juga akan menjadi tentunya materi bagi kita. Dan di sini saya ingin mengajak ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menghadirkan kalbu dan hati dan fikiran dan pendengaran untuk kita menyimak bersama-sama bab ini. Kenapa? Karena kita alhamdulillah sudah melalui bab iman, sudah melalui bab sholat, zakat, puasa, haji, umrah, dan sebagainya. Ternyata itu semua adalah amalan-amalan lahiriah, amalan-amalan zahir, amalan-amalan yang nampak. Bukan bermaksud untuk meremehkan atau mengurangi daripada pentingnya dan utamanya fardu-fardu atau rukun-rukun Islam itu, tetapi sekarang ini insya Allah ta'ala kita akan kembali ke asal muasal daripada segala sesuatu, yaitu ke kalbu kita. Dan kita memang ternyata perlu menjaga dan perlu mengurus kalbu kita. Ternyata kalbu kita itu tidak kalah dengan jasad, dengan tubuh kita, yang alhamdulillah wa syukurillah, saya yakin kita semua di sini alhamdulillah orang-orang yang memperhatikan kesehatannya, memperhatikan kecantikannya, memperhatikan rambutnya, memperhatikan gizinya, dan itu semua memang hal-hal yang dimintakan oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan dan menegaskan bahwasannya jasad kita, tubuh kita itu adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya kita jaga, yang sepatutnya kita pelihara. Karena itu yang namanya menyakiti tubuh, menyakiti jasad, menyakiti satu sama lain dengan menyakiti dari luar, ya, maksudnya kayak membunuh, wal'iyadzubillah min dzalik, mencelakakan seseorang, ya, menyebabkan seseorang itu sakit dengan misalnya katakanlah racun atau apalah cara itu semua diharamkan oleh syariat. Kenapa? Karena jasad dan tubuh ini adalah salah satu nikmat dan salah satu pemberian, salah satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu, dan dia adalah titipan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis bersabda, wali badanika 'alaika haqq. Wali badanika 'alaika haqq. Badanmu ini, kata badan itu juga dari bahasa Arab. Badanmu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wajib engkau perhatikan, wajib engkau pelihara. Dia mempunyai hak. Dia mempunyai hak untuk dijaga, untuk dipelihara, untuk diberikan gizi, nutrisi, untuk dijaga
daripada apa-apa yang dapat yakni melukainya atau mencelakakannya. Maka kita Masya Allah sekarang produk-produk untuk kecantikan luar biasa. Sekarang bukan perempuan aja, laki-laki juga sudah masuk ke bidang ini, bidang memperhatikan apa namanya kulit, rambut dan botox dan filler aja bukan perempuan aja, laki juga sudah memasuki bidang dan alam dan dunia ini. Ya, ada tentunya itu semua memang tadi saya sampaikan agama memerintahkan kita memang wajib menjaga dan memelihara jasad ini dan tubuh ini ya, jangan sampai tetapi melalui batas tentunya dan melalui garis-garis merah yang sudah ditetapkan. Walhasil kembali ke masalah atau menjaga jasad ini. Produk kecantikan Masya Allah luar biasa, udah nggak bisa dihitung dan kita udah nggak bisa update, dikit-dikit ada yang baru, dikit-dikit ada yang baru ya. Yang untuk kulit, yang untuk kepala, yang untuk rambut, yang untuk ini, yang untuk itu. Masya Allah kita nomor satu kalau apalagi perempuan Masya Allah. Nomor satu ya dalam perkara krem pagi, krem sore, dalam perkara siram lah, dalam perkara apa namanya perawatan kulit lah, facial dan sebagainya. Nggak masalah, asalkan semuanya halal dan tidak ada yang haram, nggak masalah. Tetapi mulai dari pertemuan ini, insya Allah Ta'ala, kita akan diingatkan kembali di dalam kitab ini, kitab Ar-Risalatul Jami'ah, kita akan diingatkan kembali bahwasannya jangan hanya memperhatikan lahiriah, secara lahiriah, jasad ini secara lahiriah, secara zahir, tetapi ayo kembali ke fitrahmu, kembali ke kalbumu, kembali ke hatimu, dan perhatikan. Buka hatimu, buka kalbumu, lihat bagaimana keadaannya selama ini, bagaimana kesehatannya, ya, apa-apa penyakitnya, sejauh mana, separah mana penyakitnya hati ini kalau ada penyakitnya, dan bagaimana caranya memperbaiki, menjaga, mengurus dan menyehatkan kalbu ini jika dia ada sakit-sakitnya atau ada virusnya. Insya Allah mulai dari pertemuan ini biiznillahi ta'ala kita bersama-sama insya Allah akan mendapatkan peringatan dan ingatan ya, itu untuk kebaikan kita. Umur kita berapa sekarang? 30, 40, 50, 60, 70, Allahu a'lam ya. Tidak pernah cek dan recheck kalbu, tidak pernah introspeksi diri, tidak pernah membuka, menyelusuri, masuk ke dalam kalbu kita ya. Ternyata selama ini kita fokusnya ke yang luar, ke yang zahir, ke yang nampak. Kenapa? Karena itu nampak untuk manusia. Karena saya kalau keluar itu kan banyak orang yang ngelihat. Jadi saya mesti ngurus wajah saya. Mesti pakai sunblock, mesti pakai ini, mesti pakai itu. Ya. Karena jasad ini kalau saya berkaca, saya dapat menyaksikannya. Jadi saya tahu apa yang kurang di sini, apa yang kurang di sini, apa yang perlu diobati, apa yang perlu diberikan vitamin, nutrisi dan lain sebagainya. Tetapi hari ini kita akan menyaksikan hal yang baru. Hal ini adalah hal yang sangat-sangat penting dan ternyata kasihan sekali gitu. Selama ini mungkin sudah lama sekali kita tidak memperhatikannya. Kasihan sekali bagian dari kita padahal ya, sebagian daripada kita dan sebagian yang sangat-sangat mahal dan sangat precious. Selama ini mungkin kita acuh kepadanya, cuek ya, nggak pernah kita perhatiin apa maunya, apa perlunya, apa keperluannya, bagaimana keadaannya. Ternyata selama ini kita tidak memperhatikan. Tapi insya Allah dari hari ini kita akan memperhatikannya agar kita dapat membalans antara zahir dan batin. Zahir dan batin. Jangan yang nampak itu indah sekali, cantik sekali, Masya Allah kulitnya kencang, kulitnya sangat glowing, rambutnya sangat Masya Allah tebal, panjang. Enggak.
rontok, kulitnya Masya Allah tidak berkerutan, sangat lembab dan sebagainya, ternyata di dalamnya kalau dicek rusak. Padahal asalnya itu yang dalam yang diperhatikan. Dan dari yang dalam itu insya Allah akan berefek samping ke yang luar. Itu adalah kalbu. Di dalam Islam, di dalam buku-buku agama, bab ini mempunyai banyak istilah. Banyak istilah. Ujung-ujungnya sama, intinya sama, materinya sama, istilahnya berbeda. Istilahnya berbeda. Di sini misalnya di dalam buku Ar-Risalatul Jami'ah dinamakan yakni bab qalbu. Bab qalbu. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sebagaimana yang sudah kita simak adalah al-ihsan. Maka sebagian ulama dalam penulisan mereka berkenaan dengan qalbu, perkara qalbu, dan utamanya menjaga qalbu, utamanya memperhatikan qalbu, utamanya menjadikan qalbu kita ini sehat, sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa qalbu yang sehat itu satu-satunya perkara yang akan bermanfaat dan berguna bagi kita pada hari kiamat nanti. Maka sebagian ulama menamakan bab di mana mereka membahas ilmu qalbu ini dengan bab al-ihsan. Diambil dari mana? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menamakannya ilmu, atau ada yang menamakannya ilmu ihsan atau bab al-ihsan. Ada yang menamakannya ilmu tazkiyah. Tazkiyah mungkin ibu-ibu sering juga dengar istilah yang satu ini. Ini diambil dari Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang-orang yang mensucikan kalbunya. Zakkaha. Tazkiyah itu artinya mensucikan. Tazkiyah. Dan kita ini belum lama baru keluar dari bab zakat. Masih ingat waktu itu apa arti kata zakat? Dari segi bahasa adalah mensucikan, ya kan? Dalam segi atau dari segi fikih adalah arti kata zakat dari segi fikih yaitu mengeluarkan harta tertentu kepada orang-orang tertentu dengan niat tertentu dengan cara tertentu yang setelah kita sampaikan bersama-sama alhamdulillah. Dan tazkiyah juga ilmu tazkiyah dinamakan ilmu ihsan, dinamakan ilmu qalbu, dinamakan juga ilmu tasawuf. Dinamakan juga ilmu tasawuf yaitu ilmu yang berkaitan atau yang membahas perkara hati dan akhlak. Perkara hati atau kalbu dan akhlak. Perkara itu semua intinya sama, nama-nama atau istilah-istilahnya saja yang berbeda. Oke. Al-Habib Ahmad Bizan Al-Habsyi yang mengarang kitab ini mengatakan di dalam bab qalbu, hifdzul qalbi minal ma'asi. Hifdzul qalbi minal ma'asi. Bab, katanya bab menjaga kalbu daripada maksiat. Emangnya kalbu itu bisa bermaksiat? Mungkin ada yang mengatakan baru tahu kalbu itu bisa bermaksiat. Taunya ya tangan bisa bermaksiat, lisan bisa bermaksiat, mata bermaksiat, kemaluan bermaksiat, kaki. Oh ternyata kita sekarang akan dialihkan ke hal yang sangat dalam. Ternyata kalbu itu ada maksiatnya. Kalbu itu ada maksiatnya. Kalbu itu dapat bermaksiat. Oh berarti ini menarik perhatian kita ke hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi, bahwasanya ada segumpal daging atau ada sebagian daripada jasad di mana jika dia rusak maka seluruh organ tubuh akan rusak. Oh yang dimaksud berarti dengan bagaimana rusaknya kalbu itu dengan bermaksiat. Dan tadi kita katakan kenapa mempelajari ilmu tazkiyah, ilmu ihsan, ilmu tasawuf, ilmu qalbu itu sangat-sangat utama dikarenakan pertama Allah Subhanahu wa taala memandang kalbu kita tidak memandang jasad kita. Allah Subhanahu wa taala memandang kalbu kita tidak memandang jasad kita, rupa kita, rambut kita, tubuh kita. Yang kedua, bahwasanya kalbu itu adalah wadah
adalah wadah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dan titipkan kepada kita masing-masing. Jasad itu ada kalbu, ada wadahnya. Di situ dia akan mempunyai dia akan apa namanya menjadi wadah yang darinya akan memancar segala sesuatu yang ada di wadah itu akan memancar dan akan mengalir ke organ-organ tubuh kita. Karena itu penting sekali, sangat-sangat utama untuk mempelajari ilmu ini, yaitu ilmu qalbu atau ilmu yang berkaitan dengan kalbu kita. Di sini dikatakan hifdzul qalbi minal ma'asi. Bagaimana caranya menjaga kalbu daripada maksiat. Sang pengarang mengatakan wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajib ala kulli muslim. Menjaga kalbu masing-masing di antara kita, ya. Menjaga kalbu itu daripada maksiat adalah wajib hukumnya. Adalah wajib hukumnya. Seperti kalau kita dibilang kita itu wajib sholat, kita wajib puasa bulan Ramadan. Maka di sini ditambahkan satu hal yang sangat dalam, yaitu kita wajib menjaga kalbu kita daripada maksiat-maksiatnya. Wakadha hifdzul a'dha'i sab'ati fardu 'ainin 'ala kulli muslim. Begitupun menjaga 7 organ tubuh yang kita miliki, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya pun fardu dan wajib terhadap setiap muslim dan muslimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan kalbu itu semua akan dipertanyakan pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dengar. Wal basara, penglihatan kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita saksikan, apa yang kita tonton, apa yang kita lihat. Wal fuad, dan kalbu, itu semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 24, Bismillahirrahmanirrahim, Yauma tashhadu 'alaihim alsinatahum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ketahuilah bahwasannya hari kiamat itu hari di mana lisan akan bersaksi kepada pemiliknya, kepada tuannya. Tangan akan bersaksi kepada pemiliknya atau tuannya. Kaki akan bersaksi atas apa yang telah diamalkan. Sekalipun saya enggan memberikan kesaksian pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kuasa pada lidah saya dan lidah saya akan berbicara dan akan bersaksi. Ya Allah, dia pernah bilang ini. Dia pernah berkata ini. Dia pernah ghibah, dia pernah namimah, dia pernah berdurhaka kepada orang tuanya dengan lisannya, dengan ucapannya. Dia telah mengatakan kata-kata kufur, wal'iyadzubillah. Dia telah mengatakan kata-kata batil. Dia pernah menjadi saksi di dalam mahkamah, di dalam pengadilan, tetapi saksi palsu, memberikan kesaksian palsu, dan sebagainya. Wal'iyadzubillah min dzalik. Semua yang tidak ingin kita akui pada hari kiamat akan diakui oleh organ-organ tubuh kita. Ada 7 bagian. Ada 7 organ tubuh, yaitu perut, lidah atau lisan, mata, telinga, tangan dan kaki. Dan juga farji, dan juga kemaluan kita. Itu semua adalah organ tubuh yang wajib kita jaga dan kita pelihara dan kita jauhkan daripada maksiat. Dan seandainya bermaksiat, 7 organ tubuh kita itu secara zahir, secara nampak, dan kita tidak ingin mengakuinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan organ-organ tubuh itu
kuasa untuk bersaksi. Ini pembukaan daripada bab tazkiyah atau bab ihsan pada kitab ini. Juga beliau menambahkan bahwasanya terutama adalah menjaga hati. Jadi di sini kita wajib menjaga hati dan wajib menjaga organ tubuh. Organ tubuh insya Allah ta'ala juga akan hadir bersama kita di akhir kitab ini. Tetapi kita akan memulai dengan perkara kalbu. Kenapa sekali lagi? Karena kalbu itu adalah al-jauhar, adalah intan mutiara, adalah bagian yang termahal, adalah bagian yang tersuci di dalam jasad kita yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Dan karena Allah Subhanahu wa taala memandang dari diri kita, dari hambanya, kalbunya. Yang Allah Subhanahu wa taala pandang daripada diri kita adalah kalbu kita. Maka apa yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sepatutnya saya perhatikan, sudah sepatutnya saya mengecek dan memperhatikan bagaimana keadaannya, bagaimana kebersihannya, bagaimana kesuciannya, bagaimana kemurniannya. Jangan-jangan ada penyakitnya, jangan-jangan ada rusaknya, jangan-jangan ada sakitnya, ya kan? Jangan-jangan ada kotorannya. Kalau sudah tahu bahwasanya ini adalah bagian yang pertama-tama dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepatutnya ini menjadi pendorong bagi saya untuk saya menjaga sebisa mungkin. Pertama, saya menjaga bagian ini. Kedua, saya cek seperti kalau kita ke dokter untuk bikin tes ini, tes itu, tes darah dan sebagainya untuk mengecek ada apa-apa yang dapat membahayakan kesehatan saya. Dan sekarang insya Allah ta'ala kita akan mencek masing-masing kalbu kita. Apakah ada sesuatu yang merusak dan akan menyebabkan rusaknya seluruh jasad kita? Bagaimana caranya saya dapat mensucikan? Bagaimana kalau ada sakit, bagaimana caranya saya mengobati dan sebagainya. Ya, wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajib. Menjaga kalbu daripada maksiat-maksiatnya adalah hukumnya wajib. Apa-apa saja maksiat kalbu itu. Famin ma'asil qalb. Termasuk di antara maksiat kalbu ini patut sekali untuk dicatat dan disimak dengan baik-baik. Kenapa? Karena ini yang selama ini mungkin kita acuh padanya dan kita tidak perhatian padanya, ternyata dia adalah pengaruh yang terbesar pada diri kita, pada kualitas ibadah kita, pada amalan-amalan organ-organ tubuh kita, dan bagaimana nanti keadaan kita pada hari kiamat nanti, itu semuanya berkaitan dengan keadaan kalbu kita sekarang. Famin ma'asil qalb, termasuk di antara maksiat kalbu, nomor 1, dicatat, asyakku fillahi ta'ala. Asyak fillahi ta'ala, yaitu ragu-ragu terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ragu-ragu terhadap kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meragukan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu intinya. Singkatnya, meragukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu meragukan keberadaannya, meragukan salah satu sifatnya, ya, itu semuanya adalah termasuk maksiat kalbu, dan itu adalah maksiat terbesarnya kalbu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kalbu kita daripada maksiat dan penyakit yang satu ini. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita ini kan berada di dalam masa-masa yang sangat sulit ya. Di antara kita, umat Islam, saudara kita, ada di lebih dari satu tempat, di lebih dari satu negara dan kawasan yang sedang dalam keadaan cobaan besar sekali. Yang di Gaza, yang di Sudan, yang di Lebanon. Dan ada di luar sana yang kita tidak tahu keadaannya dan tidak disorot oleh kamera dan tidak disorot oleh media. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui keadaan mereka yang sebenar-benarnya. Apakah keadaan yang sangat sulit ini, cobaan yang sangat berat ini,
yang kita saksikan pastinya luar biasa. Apakah ada di antara kita yang pernah merasa bahwasannya, mana sih Allah? Allah ada di mana? Ini semua apa Allah nggak menyaksikan? Ini sampai kapan? Ya, kalau kita sekedar bertanya, yang kita maksud adalah kayak hanya sebatas sedih ya, dan mengharapkan secepatnya adanya jalan keluar dan adanya keadilan, itu mungkin dapat dikatakan wajar. Yani pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu terkadang keluar secara spontaneous dari kita sewaktu kita menyaksikan hal-hal yang sangat menyakitkan. Tetapi kalau pertanyaan itu dasarnya adalah ragu atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kayak di mana sih Allah, emang Allah ada? Kok ini semua dibiarkan gitu? Kok ini semua berjalan? Kok ini semuanya terjadi? Atau meragukan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang seperti misalnya sifat keadilan. Allah Subhanahu wa taala bersifat adil, Allah Subhanahu wa taala bersifat maha mampu, Allah bersifat mampu atas segala hal. Allah Subhanahu wa taala sifatnya melihat dan memandang dan mengetahui. Kalau memang kita waliyadzubillah sampai meragukan hal itu dikarenakan adanya cobaan yang kita sedang saksikan di hadapan mata kita, wah berarti ini termasuk hal yang parah dan termasuk hal yang patut untuk diperhatikan dan disembuhkan dan dihilangkan secepatnya. Karena ini termasuk di antara maksiat kalbu yang terburuk. Allah Subhanahu wa taala ada. Allah Subhanahu wa taala maha melihat, Allah Subhanahu wa taala maha mampu, Allah Subhanahu wa taala maha kuat, Allah Subhanahu wa taala maha adil. Tetapi ketahuilah bahwasannya para nabi dan para rasul pun telah mengalami cobaan yang sama, bahkan yang lebih berat. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun di dalam satu peperangan, di dalam keadaan yang sangat sulit, mereka berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kapan akan datangnya kemenangan? Ya Rasulullah, kapan akan hadirnya kemenangan?" Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, ala inna nasrallahi qarib, lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadilan Allah Subhanahu wa taala ada masanya. Semuanya telah Allah Subhanahu wa taala rancang sedemikian rupa, itu semua ada hikmahnya. Bagi kita ini sabar, berusaha sebaik mungkin bagaimana kita dapat introspeksi diri, menjaga hati, memperbaiki kualitas ibadah kita, menjaga keluarga kita, mendidik anak-anak kita sebaik-baiknya, ya, mendekatkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu adalah kewajiban kita, berdoa tentunya, bersedekah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sujud, di dalam qiyamul lail, di antara azan dan iqamah, boykot tentunya dan sebagainya. Tetapi kepengen sesuatu hal itu terjadi atas kehendak kita, itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Ya, Nabi dan Rasul pun tidak mempunyai kehendak dan wewenang di atas kehendak dan wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ada satu ibadah ini, kata ustazah saya. Ada satu ibadah yang mungkin selama ini kita lalai padanya, dan kita subhanallah mungkin tidak pernah merasakannya, yaitu ibadah ar-ridha. Ibadah ridha. Apa itu ridha? Terima. Terima apa ketentuan Allah Subhanahu wa taala, terima. Apa
Ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, terima. Apa kehendak Allah Subhanahu wa taala? Kehendak. Ini semuanya namanya kehendak Allah. Dan kita itu mesti terima. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang utama. Saya tidak bisa mempunyai kayak saya berdoa, saya memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya kepengen sekarang ya Rab, sekarang ya Rab tunjukkan keadilanmu. Sekarang ya Rab berhentikan ini semua. Sekarang ya Rab selesaikan ini semua. Loh, emangnya saya Tuhan? Emangnya saya Tuhan? Nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala sudah punya keadilan, sudah punya aturan, sudah punya takdir, itu semua sudah dicatat. Pastinya menyakitkan, pastinya sangat melelahkan, pastinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di atas itu akan memberikan ganjaran dan imbalan yang tidak dibayangkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang selama di dunia ini mendapatkan cobaan dan ujian, Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ridha, mereka terima, mereka sabar, berusaha tentunya, berusaha untuk bagaimana mendapatkan kemudahan dan jalan keluar, berusaha, bukannya duduk diam begitu aja, bukan, tetapi dengan doa, tetapi dengan ridha, dengan terima. Asalnya itu ridha. Apapun itu ya Allah kehendakmu, aku terima. Orang-orang yang seperti itu kata Rasulullah, yang di dunia itu cobaannya besar sekali, di akhirat itu sewaktu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka apa imbalan-imbalan yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan, mereka akan sangat-sangat terkejut dan takjub dan mengatakan, "Ya Rabb, ini semua saya dapatkan berkat apa ya Allah?" Maksudnya ini ganjaran atas amalanku yang mana ya Rabb? Lalu Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan pada mereka, ini karena kamu dapat ujian ini, musibah ini, ujian ini, dan kamu sabar dan kamu ridha dan kamu terima, ya, terutama itu ridha, terima. Maka ini adalah imbalanmu dariku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya Rasulullah di dalam hadis ini? Orang-orang itu subhanallah yang di dunia itu mungkin kita dapat, kalau kita kata istilahnya kita itu sengsara ya. Mungkin yang di dunia itu kita label orang sengsara, ya, cobaan bertubi-tubi, hidupnya susah, tapi ridha ya. Ridha, sekali lagi. Ridha, terima. Orang itu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah dia menyaksikan imbalan dan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka, mereka akan mengatakan apa? Ya Rabb, kalau saya tahu imbalannya akan sebesar ini dan seindah ini, saya akan, waktu saya di dunia itu akan minta, ya Rabb tambahkan lagi ujianmu. Ya Rabb tambahkan lagi cobaanmu. Ya Rabb tambahkan lagi musibah-musibahmu. Ya Allah. Jadi tidak ada yang sia-sia, dan keadilan Allah Subhanahu wa taala itu ada, ini yang wajib kita beriman dan beriktikad dan percaya padanya. Tetapi waktunya kapan? The timing itu punyanya Allah Subhanahu wa taala, bukan punyanya saya. Karena kehendak itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka penyakit hati yang paling parah dan yang paling dahsyat dan paling berbahaya, dan yang paling berbahaya kepada kalbu adalah asyak, ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kepada keberadaannya, apakah kepada salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua daripada maksiat kalbu adalah al-amn min makrillah. Al-amn min makrillah, yaitu merasa aman daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, al-amnu min makrillah, yaitu merasa aman daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu aman daripada siksa Allah? Apa yang dimaksud oleh kalimat ini? Artinya dia merasa dirinya itu selamat dan akan selamat, dan tidak pernah akan mendapatkan siksaan, tidak akan mendapatkan ganjaran, tidak akan pernah mendapatkan
ganjaran atas amal-amal buruknya atau atas maksiatnya. Al-amnu min makrillah, merasa dirinya itu bebas daripada siksaan. Saya ini bebas dari siksa. Saya ini tidak akan pernah mendapatkan siksaan atau apapun. Ini maksiat hati yang adalah penyakit hati yang terparah, terbahaya nomor 2 setelah meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-amnu min makrillah. Merasa dirinya itu tidak akan pernah disiksa, tidak akan pernah dipertanggungjawabkan amalannya, tidak akan ada ganjarannya. Wah, bahaya sekali ini. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada maksiat dan penyakit yang satu ini. Apa itu al-amin min makrillah? Terus menerus saja bermaksiat. Terus saja maksiat. Dan lucunya dia berpegangan kepada apa? Coba kita perhatikan nih. Ini bahaya banget ini. Karena ada yang terselip di dalamnya yang menyebabkan orang itu merasa aman daripada siksa atau bebas daripada siksa atau akan selamat daripada siksa. Kenapa? Katanya ma'al ittikal 'ala rahmah. Orang ini mengandalkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, dia itu bermaksiat dan senang bermaksiat dan memang maunya begitu, Tetapi dia juga di dalam waktu yang bersamaan mengandalkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia dinasehati dia akan mengatakan Allah itu Maha Penyayang. Kalau ada yang menegur dia akan mengatakan Allah itu Maha Pengampun. Kalau ada yang memberikan dia peringatan, dia akan mengatakan rahmat Allah itu sangat luas. Wah, ini bahaya sekali. Ini berarti ada yang tidak seimbang. Maksiat maunya jalan terus, dan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala juga diharapkan. Nah, ini bahaya sekali, ini fatal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun." Mereka itu merasa aman daripada siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala, merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya semua orang akan disiksa kecuali saya, semua orang akan diazab kecuali saya, semua orang dimurkai kecuali saya. Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Firman Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah yang sedemikian atau yang demikian itu adalah orang-orang yang merugi. Karena udah pasti dia tidak akan selamat daripada siksa. Udah pasti dia akan kena ganjaran dan akan mendapatkan ganjaran dan siksanya. Waliyadzubillah min dzalik. Bahaya sekali ini. Apa-apa, Allah itu kan Maha Penyayang, Allah itu kan Maha Pengampun. Nanti juga insya Allah saya dapat pengampunan. Nanti saya akan diampuni, nanti saya akan disayangi. Loh, dia tidak mau mempersembahkan apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dia melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maunya disayang. Maunya dikasih surga. Maunya dikasih ampunan. Itu tidak masuk akal. Bagaimana cara mengatasi maksiat dan penyakit yang satu ini adalah dengan menambahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kalbu kita. Dengan mengingat adanya neraka, mengingat adanya siksa. Dengan takut kepada apa-apa yang telah kita amalkan dan kita faham dan kita percaya dan kita sadar bahwa itu semua telah dicatat, itu semua telah disaksikan, itu semua telah direkam, itu semua telah dicatat di buku catatan saya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai ganjaran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempunyai juga imbalan. Ini tidak balance, ya, tidak balance. Subhanallah, maksiat kalbu yang ketiga adalah lawannya yang kedua ini.
Ini di sisi kanan, yang satu di sisi kiri. Yang kedua tadi maksiat kalbu adalah merasa aman daripada siksa dan adab. Yang ketiga maksiat kalbu, dan insya Allah penutup untuk tema penutup kajian kita hari ini, tentunya belum selesai maksiat kalbu. Hari ini 3 dulu, yaitu al-qunut min rahmatillahi ta'ala. Ini lawannya yang nomor 2. Apa itu yang nomor 3 maksiat kalbu yang juga termasuk sangat bahaya dan sangat fatal? Adalah putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Putus asa daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Putus asa daripada mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Putus asa daripada bahwasannya doa akan diijabah dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lawan daripada penyakit dan maksiat yang kedua. Yang kedua itu sangat ekstrim. Wih, pokoknya jalannya luar biasa deh. Kepengennya maksiat terus, bebas, seenak hati. Pokoknya nggak mau diatur, nggak mau dinasehati, nggak mau diberikan teguran. Dan mengandalkan kasih sayang Allah, mengandalkan rahmat Allah. Katanya saya nanti akan dirahmati, saya akan diampuni, saya akan disayangi. Maksiat kalbu yang ketiga itu bahwasanya di mana seseorang itu putus asa daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah itu adalah maksiat, itu adalah penyakit kalbu. Nggak boleh mempunyai perasaan atau kepercayaan bahwasanya saya itu tidak akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan diampunkan dosa-dosanya. Saya tidak pernah akan dikabulkan doa-doanya. Saya tidak pernah akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah akan diberikan surga. Itu fatal juga. Jangan salah. Karena itu adalah al-qunut. Qunut, bukan kunut. Kunut yang di dalam salat subuh itu rakaat kedua, dan di dalam witir 15 hari terakhir bulan Ramadan itu kunut. Ditutup dengan huruf ta, alif ba ta. Alif ba ta itu kunut. Kunut itu adalah doa yang panjang, doa yang lama atau berdiri yang lama. Kunut. Yang ini adalah kunut dengan huruf ta. Huruf ta. Ya. Sin, shin, sad, dad, ta. Ta yang ada tongkatnya. Qunut min rahmatillah. Putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ditinggalkan. Doa ditinggalkan, zikir ditinggalkan. Kenapa? Kalau ditegur kenapa? Saya putus asa. Saya rasa saya tidak akan pernah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa saya sudah terlalu banyak. Maksiat saya sudah terlalu parah. Saya sudah zina, saya sudah minum minuman keras, saya berjudi, saya ini, saya itu. Saya tidak pernah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan pernah menjadi ahli surga. Akhirnya ibadah semua ditinggalkan. Ini tentunya di sini ada juga peran iblis ya, peran syaitan juga besar sekali dalam menanamkan atau membesar-besarkan perasaan-perasaan yang seperti ini, yang mungkin awalnya sekedar ya ini hal-hal yang sekedar maksudnya kuantitinya kecil ya atau sedikit dibesar-besarkan oleh syaitan sampai-sampai nanti orang itu akhirnya berhenti beribadah wal'iyadzubillah min dzalik. Kenapa? Kenapa? Oh, saya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Padahal kalau kita kembali kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita selalunya. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita selalunya. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mendekat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk beristighfar. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berubah. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji dan menjamin bahwasanya Allah akan terima kita semua. Allah Subhanahu wa taala akan terima walaupun sebesar apapun dosa-dosa kita, Allah Subhanahu wa taala akan menerima kita asalkan kita taubat. Allah Subhanahu wa taala menjamin akan menerima istighfar kita
asalkan kita bertaubat. Allah Subhanahu wa taala menjamin akan menerima kita sekalipun dosa-dosa dan maksiat kita banyak asalkan kita bertaubat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah banyak sekali bermaksiat, yang telah banyak berdosa, yang telah menzalimi diri mereka dengan membebani diri mereka dengan dosa, dengan maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, sesungguhnya Allah mengampuni segala macam dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Ketahuilah sesungguhnya Allah, dialah Tuhan yang maha mengampuni dan maha menyayangi. Jangan pernah ada di dalam kalbu kita istilah putus asa. Jangan pernah ada di benak kita istilah putus asa. Tapi jangan yang kayak nomor 2 juga. Yang nomor 2 ekstrim. Dia percaya Allah akan menyayanginya dan merahmatinya dan menerimanya dan mengampuninya, tetapi tidak ada effort sama sekali, tidak ada usaha sama sekali. Justru dia semakin terjerumus dan semakin tenggelam di dalam kemaksiatan wal'iyadzubillah dan mengandalkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagai alasan. Yang putus asa pun tidak kalah fatalnya. Allah Subhanahu wa taala selalu memanggil kita. Allah Subhanahu wa taala setiap malam, setiap malam Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada di antara kalian wahai hamba-hambaku yang ingin aku ampuni dosanya, niscaya akan aku ampuni. Hal min ta'ibin fa'atubu alaih. Apakah ada di antara kalian wahai hamba-hambaku yang ingin bertaubat, ketahuilah aku akan terima taubatnya. Hal min talibi hajah. Apakah di antara kalian, hamba-hambaku, ada yang mempunyai suatu hajat, suatu keinginan, suatu harapan, suatu doa? Maka akan aku berikan. Asalkan dia mempunyai effort dan usaha. Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat gembira atas kembalinya hambanya kepadanya yang tadinya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat dengan taubat, dengan istighfar, dengan ingin merubah dirinya, Allah Subhanahu wa taala sangat gembira atas hamba itu, lebih, kata Rasulullah, lebih daripada seorang ibu yang kehilangan anaknya dan anaknya kembali kepadanya. Coba kita ini ibu-ibu, anak kita hilang. Na'udzubillah min dzalik. Sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, na'udzubillah. Apa jadinya kita? Bagaimana saat di mana anak itu kembali kepada pelukan dan pangkuan kita? Bagaimana gembiranya kita? Bagaimana bahagianya kita? Allah Subhanahu wa taala lebih gembira, lebih bahagia menyambut hambanya yang hadir, yang datang mendekat, yang bertaubat, yang ingin merubah dirinya, yang meminta ampun dan menjauhi maksiat, berusaha menjauhi maksiat, menjauhi hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada di dalam kalbu kita yang namanya ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada di dalam kalbu kita yang namanya merasa aman, selamat, ya. Pokoknya siapapun akan mendapatkan ganjaran dan azab dan siksa, tapi saya tidak. Tidak boleh ada di hati kita, di kalbu kita. Kepercayaan atau perasaan. Yang ini namanya penyakit ya. Ini namanya penyakit. Penyakit. Tidak boleh ada di dalam hati kita yang namanya qunut min rahmatillah. Qunut min rahmatillah. Putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Putus asa daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Oh, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima saya. Oh, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengijabah doa saya. Apalagi perkara doa nih. Apalagi perkara doa. Ya. Insya Allah ta'ala, insya Allah, mudah-mudahan di antara kita ini nggak ada
yang putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hati-hati juga nih. Syaitan itu per, per perkara doa ya, mengenai doa nih. Udah doa berkali-kali, udah doa berbulan-bulan, udah doa bertahun-tahun. Bagaimana nih? Nggak pernah diijabah. Bagaimana nih? Allah tidak mengijabah doa saya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengabulkan permintaan saya. Sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun. Nah, hati-hati tuh. Hati-hati masuknya penyakit yang satu ini di dalam hati kita, tapi dengan secara halus ya. Bukannya putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi mempertanyakan kenapa doa belum diijabah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita bahwasanya kita berdoa ya, asalkan kita itu bukan orang yang zalim dan orang yang makan makanan yang haram atau mengkonsumsi uang yang haram, doa itu akan diijabah. Kapan itu tidak boleh dipertanyakan. Kapan itu tidak boleh dipertanyakan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil. Yang mana artinya bahwasanya kalian itu akan diijabah. Doa kalian akan dikabulkan. Jangan khawatir. Tapi kata Rasulullah, asalkan jangan terburu-buru. Semakin kita meminta terburu-buru, mesti sekarang diijabah. Mestinya harus besok. Saya kepengennya besok ya Rob. Saya kepengennya. Kalau kita mengucapkan hal-hal atau istilah atau kata-kata yang seperti itu, kalimat-kalimat yang seperti itu, kata Rasulullah akan semakin diundur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ya, mulai dari hari ini insya Allah ta'ala kita akan cek selalu, kita akan perhatikan, kita akan menjaga kalbu kita. Kita sekarang sudah mempunyai 3 maksiat atau 3 daripada penyakit hati. Setiap kali kita skincare di hadapan kaca, ya sekalian juga apa ya istilahnya itu, telusuri kalbu kita. Masuk ke dalam kalbu kita, masuk ke dalam-dalamnya. Lagi skincare nih, lagi pakai obat, lagi pakai perawatan, lagi mengurus jasad, memperbaiki dan mempercantik tubuh dan jasad. Perhatikan juga dalam waktu yang sama, apa kabarnya kalbu saya hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Ini sekarang kita akan memulai langkah pertama di dalam jihad. Jihadun nafs, mujahadah, berusaha. Sekarang memperbaiki kalbu. Insya Allah ta'ala kita mulai dengan pelajaran ini pada hari ini. Biiznillah ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita diberikan kekuatan dan bantuan. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kalbu atau hati yang suci, yang bersih, yang salim. Ya, yang salim, yang sehat. Qalbun salim, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan bahwasanya itu adalah satu-satunya yang dapat diandalkan pada hari kiamat nanti. Tentunya di samping amal saleh, pastinya adalah yang dapat diandalkan bukan harta, bukan keturunan, katanya Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi qalbun salim, hati yang sehat atau kalbu yang sehat. Mulai dari hari ini kita akan menambah di dalam doa kita, ya Rabb, jadikan kalbuku, jadikan hatiku hati yang bersih, yang suci, yang jika engkau pandang, engkau ridha padanya. Bukan hati yang busuk, bukan hati yang kotor, bukan hati yang penuh dengan penyakit, wal'iyadu billah min dzalik. Apakah kalbu kita akan bersih pada hari ini dan menjadi kalbu salim hari ini? Tentu tidak. Sekarang kita ini ada di awal, langkah awal dalam berjalan di jalan jihadun nafs. Mujahadah, berusaha membersihkan kalbu kita, mengembalikannya sebagaimana dia sebelumnya pure dan murni dan suci. Biiznillah ta'ala, insyaallah ta'ala. Materi ini insyaallah akan menemani kita dalam pertemuan-pertemuan yang akan mendatang. Jazakumullah khair, terima kasih sebesar-besarnya. Saya mohon maaf sebelumnya, hari ini kepengen sekali hadir di antara ibu-ibu di rumahnya Ibu Eli.
tetapi karena keadaan anak saya kurang sehat jadi tidak bisa ditinggal. Sekarang juga saya mohon maaf, insya Allah akan ditutup dengan doa dan suratul Fatihah. Karena ada appointment. Jika ada pertanyaan, insya Allah Ta'ala saya akan lebih dari bahagia menerimanya. Mungkin dapat dititipkan dulu ke Ibu Feni atau Ibu Cika juga pertanyaan-pertanyaan dari bab zakat yang insya Allah juga saya akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Jazakumullah khair. Terima kasih atas kehadirannya semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam langkah kita ini biidznillah taala untuk mensucikan kalbu kita sebelum ajal kita hadir dan menjemput kita, di mana kita tidak akan mempunyai kemungkinan atau kesempatan lagi untuk membersihkan kalbu kita. Amin ya rabbal alamin. Juga ada yang meminta doa di dalam private. Kita doakan salah satu saudara kita, semoga yang akan menjalankan insya Allah proses pengangkatan rahim, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya kelancaran, kesehatan, diangkat sakitnya, disehatkan badannya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala dengan proses atau operasi yang akan dijalankan, mudah-mudahan jadi lebih sehat insyaallah, lebih kuat biidznillah taala, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan doa. Ibu-ibu hadirat sekalian juga mempunyai doa, mempunyai harapan, ya silahkan hadirkan semuanya, tumpahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada di majelis ilmu, ditemani oleh malaikat, dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Biiznillah, semoga di majelis yang seperti ini, insya Allah sebagaimana Rasulullah menyatakan, dosa digugurkan, insya Allah doa diijabah. Saya punya doa secara umum untuk kita semua muslimin muslimat, untuk orang tua kita, untuk keturunan kita, ibu-ibu pun hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai doa, mempunyai harapan, silahkan semuanya dihadirkan, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد وفرج عن أمة سيدنا محمد وأصلح أمة سيدنا محمد واجعلنا والدينا وأولادنا وأهلنا وذرياتنا والمسلمين من خيار أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Senang sekali lihat Dea di chat dan Ibu Raswi juga. Ahlan wa sahlan. Dea, Masya Allah, kangennya. Insya Allah di Jerman dan di semua hadirin yang ada di sini, insya Allah dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk Ibu Eli dan para ibu-ibu tuan rumah hari ini, jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan yang terbaik bagi kalian. Amin ya Allah. Apa-apa yang telah dikeluarkan, apa-apa yang telah disiapkan hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kembali kepada keluarga kita, keluarga kalian, keturunan kalian, insya Allah rezeki kalian, ilmu kalian, waktu kalian, usia kalian, insya Allah ta'ala berkah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa insya Allah ta'ala. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.